everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again in my class, Experimental Theory. So today we're going to learn about how the way we think in experimental theorem in economic theory. At the first, we're going to learn about a rational theorem, and then irrational, limited rational behavior, and the last is the theory development of experimental theory. So the purpose of this lesson learned for today, I hope a lot of you guys can understand about how can we make it different topic when we wanna do the thing as a rational, irrational, limited, or maybe you can clearly understand and explain again, give the example about how the way we think in rational, irrational, and limited theory. Okay, at the first, I'm gonna tell you about how the way rational thinking. In the rational choice theory, sometimes called choice theory of rational action theory, and is it a framework for the understanding and design model of social and economic behavior. Jadi untuk hari ini, karena kita mempelajari ada 4 subjek, di mana ada tadi saya ungkapkan di awal teori rasional, irasional, limited atau keterbatasan untuk berpikir secara rasional, dan yang terakhir adalah perkembangan dari eksperimental teori tersebut. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu tentang bagaimana seseorang bisa berpikir secara rasional. Di sebelah sudah dijelaskan bahwa rasional itu pola pikir yang sehari-harinya kita lakukan, berpikir secara wajar dan masih di dalam batas nalarnya manusia. Sehingga dengan berpikir secara rasional ini, teman-teman biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya spontan. Contohnya saja, ya seperti halnya kalau kita terasa haus, lalu kita pergi untuk minum gitu ya, atau lapar kita akan membeli suatu makanan. Nah, rasional-rasional ini adalah sesuatu hal yang dilakukan memang masih menggunakan batas nalar manusia untuk mencapai kepuasan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kita tahu juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kan penuh keterbatasan. Dan ekonomi ini kan hubungannya tentang bagaimana manusia itu memperoleh kepuasan. Walaupun kita menghadapi masalah ekonomi yaitu keterbatasan. Sehingga dengan berpikir secara rasional, seorang manusia ini mampu untuk menyelesaikan masalah dalam halnya keterbatasan tersebut. In the rational theory, individual rely on rational calculate to make rational choice, the result in outcomes align with their own best interest. Jadi, melalui pemikiran rasional ini, seorang individu akan memperhitungkan kepuasan mana sih yang memberikan tingkat kepuasan yang maksimal. Selain itu, ada rational choice theory is often associated with the concept of the rational actor, self-interest, and the invisible hand. Terkadang, ketika kita melakukan berpikir secara rasional ini, orang-orang yang melakukan pola pemikiran secara rasional adalah kita melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang memang kita suka gitu. Tadi kalau di awal I give you an example, when you get thirsty and then you must take a drink, kamu ambil minum, ya sebenarnya secara rasional di pagi hari bangun tidur aus, kita suka minumnya minum apa gitu. Ada yang orang secara rasional langsung mau minum air putih, atau ada yang pengen buat teh hangat, pengen membuat susu hangat. Nah, it depends self-interest on the individuals. And then many economics believe that the factor associated with the rational theory are beneficial to the economic as a whole. Jadi sebenarnya dengan berpikir pola rasional ini, kita itu sudah membantu mendapatkan manfaat untuk kehidupan sehari-hari dalam lingkup ekonomi gitu. And then Adam Smith, masih ingat ya kalau yang teman-teman mengikuti kelas perkuliahan saya di kelas sejarah, Adam Smith as an actor, the first actor from the classical group, was the first economic to develop the underlying principle of the rational choice theory. Jadi Adam Smith juga yang membangun pertama kali tentang pola berpikir secara rasional tersebut. And there are many economics who dispute the veracity of the rational. Jadi memang sebenarnya
masih banyak sih aktor-aktor ekonomi yang menjelaskan tentang teori-teori rasionalitas ini. Tapi kalau kita bisa hubungkan dengan kehidupan teman-teman sehari, bagaimana kita melakukan sesuatu itu masih dalam batas nalar yang memang orang lain tuh berpikir secara ya wajar gitu ketika melihat the other people do the things yang memang ya seperti halnya kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. So in the rational condition, if we are to choose between these two, jadi ada dua pilihan, maka biasanya kita akan memilih mana yang memberikan keuntungan yang paling terbaik. Nah itulah pola berpikir secara rasional. Now beside me, you see a picture, some picture ya. I put two kind ya of a picture and this different picture. Let's see the first. You see like a grocery shop gitu yang memang biasanya kita belanja sehari-hari kayak di minimarket gitu kan. And the other picture is about the children play together. Dalam dua contoh ini, teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa atau kita biasa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari when you wanna buy something. For example, you wanna buy a shampoo. And there's so many type of shampoo. Ada yang mungkin punya masalah sama dandruff, ketombe, atau mungkin yang pengen rambutnya lebih very smooth and shiny, or maybe you wanna get the long hair, so you must choose the correct one ya. Nah, pilihan-pilihan rasional berarti untuk seseorang yang memang melakukan kegiatan secara berpikir rasional, dia tadi pengen beli sampo yang apa, kategori rambutnya, misal dia pengen untuk sampo yang tidak rontok gitu kan, terus juga anti ketombe, terus juga misalkan dia pengen yang ada wangi-wangian gitu kan di sampo tersebut, maka dia pertama harus memilih dulu ingredient dari sampo itu. And when we choose the type of the sampo, I think there is lot of kind of the dandruff shampoo. Misal kita pengen beli sampo yang anti ketombe, itu juga ada banyak mereknya kan gitu. Nah, lalu kita setelah kita melihat merek, biasanya kita juga dipengaruhi sama yang namanya personal branding. Ketika kita tahu, oh kita udah pernah lihat nih di iklan yang A, ini kayaknya jauh lebih menjanjikan, sehingga kita pilih lagi di sampo yang A. Ketika kita milih di sampo yang A, ternyata dia hanya memberikan untuk mengatasi masalah ketombe. But you have another problem of your hair, like you wanna make smooth hair or maybe smell good for your shampoo, and then kamu merasa ketika kamu mencium bau samponya, kayaknya nggak wangi deh gitu. Even you get the good personal branding of the type of shampoo, tapi ternyata mereknya tuh nggak bagus gitu, dan akhirnya kamu dalam hati bilang coba deh geser, pilih ke yang merek B, and then di B type kamu ngelihat juga, oh kayaknya ini kurang satu nih gitu kan, ini tidak bisa membuat rambut saya menjadi lembut, mungkin masalah ketombenya teratasi, and then you change again another type and until you get kamu mendapatkan bahwa yes, yakin memilih salah satu sampo, you believe that apa yang kamu pilih ini bahwa yang terbaik untuk kualitas rambutmu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan contohnya untuk children, anak-anak, itu biasanya simpel banget teman-teman kita ngelihat nganalisa untuk kegiatan rasional. Anak-anak kecil itu paling mudah untuk melakukan kegiatan yang memang mereka suka. Kalau misalkan mereka suka menggambar, and then there is no paper yang untuk mereka menggambar. Terkadang anak-anak kecil itu justru malah mereka menggambarnya di tembok gitu. Tapi kalau kita sediakan gitu, misalkan salah satu fasilitas untuk mereka melakukan kegiatan menggambar, pasti mereka tahu di mana tempat mereka untuk menggambar. Nah, atau mungkin ketika sekelompok anak-anak ingin bermain gitu kan, mereka memilih kegiatan bermain yang mereka suka pada saat itu. Mungkin ketika mereka melihat bola, mereka pengen yang bermain bola, tapi kalau mungkin mereka melihat tali, mereka pengen main lompat tali. So the rational choice, ini terbaik dari yang terbaik. Jadi, atau kalau kita kategorikan, kamu sukanya pengen main apa dari yang kamu suka gitu. Kayak tadi juga sampo. Saya suka sampo yang tadi menghilangkan berbagai masalah di kulit kepala. Tapi mungkin ada pilihan-pilihan lain berdasarkan dari merek, dan akhirnya kamu memilih dari yang terbaik dari yang
baik. Jadi sehingga kita punya pola pikir yang memang masih kita terima melalui batas nalar kita gitu ya teman-teman. Dan ini rational choice ini kita juga lakuinnya sehari-hari gitu, sadar atau tidak sadar secara teori ekonomi sebenarnya teman-teman juga sudah melakukan kegiatan itu. And then I give you quiz ya, ada quiz sedikit ya. Give the example, kasih saya contoh of the rational choice in supply and demand. Dalam kegiatan tawar-menawar, biasanya seseorang itu melakukan rational choice yang seperti apa? And why we do the rational choice? Kenapa sih kita harus berpikir secara rasional untuk memilih? Okay, next, I'm telling you about the two general assumption of the rational choice. So, rational choice ini punya dua asumsi. Yang pertama, human are being with the preference. Jadi ada tingkat antara suka, tidak suka, dan mana yang lebih baik ya dari yang baik atau terbaik dari yang baik, tadi kalimatnya seperti itu. And then a second, human are intelligence being. In the word, they are to certain degree able to foresee to future. Jadi intinya mereka dapat mengkalkulate to consequence of their decision. Konsekuensinya dari apa yang udah mereka pilih, mereka itu harus mempertimbangkan secara matang nih gitu. Terkadang kalau kita mengambil salah satu kegiatan gitu kan, sebenarnya kalau yang secara spontan menurut saya ya gitu, ini di kelas saya teman-teman bisa give me another opinion gitu, atau mungkin Bapak Ibu dosen yang menonton ini juga bisa memberikan another opinion. Kalau kita melakukan sesuatu yang membutuhkan keputusan yang sangat cepat, sometimes we do irrational choice, sesuatu yang di luar dari batas nalar, karena mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat dalam jangka waktu yang singkat is very difficult. Jadi kadang apa yang kita lakuin tuh nggak sesuai gitu dengan sebagaimana semestinya gitu. Nanti setelah sadar bahwa kita akan berpikir, oh, I supposed to be, harusnya saya seperti apa? I supposed to be do that. I supposed to be search another option. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Nah, kalau melalui general assumption dari rational choice, justru kita itu harus pelan-pelan untuk berpikir yang baik dari yang golongan baik itu yang mana sih gitu, yang terbaiknya mana gitu, sehingga kita tuh kadang punya ranking. Tadi contohnya aja saya bilang memilih sampo, paling mudahnya kita akan tahu, atau biasanya kita trial and error dulu sehingga kita mendapatkan rational decision. Setelah kita coba yang A, oh ternyata ini masih belum berhasil, kita coba yang B, C, dan sampai akhirnya kamu mendapatkan the suitable type of your hair. And then until you get the suitable one, you must take, or maybe you can calculate a lot of maybe consequences ya of your decision. Ketika kita milih yang tipenya A, B, C tadilah gitu, permainan, barang, atau tadi contohnya adalah sampo, kita harus tahu bahwa mungkin konsekuensinya yang paling bagus itu adalah harganya yang termahal. Atau bisa jadi gini, biasanya beberapa type dari sampo-sampo yang memang mengandung pengobatan terhadap masalah rambut itu tidak mempunyai wangi yang begitu enak, it's not smells good. Sehingga konsekuensi semua itu tuh sudah sudah kita pikirkan. Nah, inilah about general assumption in rational choice. Okay, now I want to share to you about the rational decision process. Nah, ini nih sebenarnya rational proses untuk menentukan pilihan yang terbaik. Tadi saya bilang dan berpikir secara rasional. There is a six process, and sometimes kita itu melakukannya ya karena tadi kita punya long time to take a decision, but sometimes ternyata kita nggak bisa, nggak mungkin nih 6 prosesnya saya ikutin semua gitu, jadi udah deh yang mana yang paling terbaik gitu kan, karena tadi terburu-buru. Yang pertama harus identifying problem, harus tahu dulu masalahnya apa, kita sadar bahwa kita mempunyai masalah itu, and then identifying relevant criteria. Okay, ketika kita tahu masalahnya apa, dan kita harus mempertimbangkan kriteria-kriteria untuk menangani permasalahan tersebut. Dan berikutnya kita akan menimbang kriteria mana nih. Yang ketiga, kriteria mana yang kiranya memberikan hasil yang terbaik. Yang keempat adalah untuk generate alternatif. Misal, kita sudah menemukan kriteria yang terbaik, ternyata I do the something wrong, and then you must have an alternative kriteria. Ketika melakukan satu hal yang salah, saya akan tahu berikutnya saya harus melakukan apa gitu. Yang kelima adalah evaluate the alternative relative to the criteria evaluation.
Jadi dievaluasi lagi sebenarnya dari alternatif dan kriteria yang sudah kita pilih ini, kita akan melihat kalau misalkan tadi saya bilang permasalahan yang sampo lah ya, kita masih menggunakan contoh di sini ilustrasinya adalah yang membeli sampo. Oke, kalau saya bilang untuk mendapatkan masalah kulit rambut yang seperti tadi ya, untuk menyelesaikan masalah kulit rambut yang seperti tadi, ada rambut rontoknya, ada ketombenya, gitu kan. Terus rambutnya juga mungkin kering. Teman-teman pasti akan memilih ya pasti sampo obat lah ya gitu kita bilangnya. Tapi it's not a smell goods. Wanginya itu nggak enak. Setelah kita tahu bahwa wanginya nggak enak, sampo obat itu, kita pasti berpikir, aduh, nanti kalau dicium orang, rambutnya berasa bau obat nih. So you do the alternative choice again. Harus ada alternatif lainnya. Biasanya kita menggunakan serum rambut dong, supaya ngebuat rambutnya tetap wangi. Serum yang hanya untuk ngebikin rambutnya itu terlihat lembut dan wangi. Gitu. So you buy another things. Memang itu alternatifnya. Dan kamu sudah memikirkan, kalau saya memilih sampo yang obat, harganya sekian, dan saya harus membeli serum rambut lainnya. Gitu. It's a complex, I think. Kecuali kamu menemukan salah satu memang merek sampo, dan itu sudah mengatasi semua permasalahan rambutmu. Or even like that, berarti ketika kamu sudah menemukan yang paling terbaik menurutmu, oh ini nih wangi samponya udah enak, juga untuk mengatasi rambut rontok dan lain-lain. But I think ya, ada permasalahan lain yang mungkin timbul yang nggak bisa terselesaikan dalam satu waktu gitu. Mungkin harganya kelewat mahal kalau kita komplitkan gitu dalam satu sampo, semua masalah kulit kepala yang ada kulit kepala atau masalah rambut itu teratasi, tapi it's very expensive gitu. So yang terakhir berarti evaluating the optimal decision. Harus kita pilih nih gitu. Setelah kita evaluasi, kita hitung, terus terakhir kan kita pilih. Kita mau pilih yang mana gitu dari dua permasalahan tadi. Kalau misalkan saya beli yang komplit ya, samponya, and can be the problem solving of my problem gitu kan, harganya itu expensive. Tapi kalau saya beli yang ini mungkin lebih murah, 100.000 mungkin, atau 50.000, atau ya kita sebagai makhluk ekonomi lah gitu, kadang harganya beda 1.000, 2.000 aja kita think twice kan untuk berpikir, jadi nggak nih gue mau beli itu gitu. Nah, sehingga melalui rational choice ini kan tadi saya bilang ada 6 proses yang cukup panjang, and sometimes teman-teman, ini lucunya kita udah nggak punya waktu untuk mikir itu. Kalau saya sharing pengalaman pribadi saya, misalnya membeli suatu barang, terkadang adalah trial and error dulu, gitu. Sehingga sebenarnya berpikir secara irasional. Karena kalau milih, nanti ini begini nih, tapi ini kelamaan, mungkin kita pilih dari yang paling murah dulu, terus masih nggak cocok, naikin lagi. Karena ada yang namanya paradigma statement, ada harga, ada kualitas gitu. Tapi tidak berarti juga yang semakin mahal adalah yang cocok gitu kan ya. Mungkin kualitasnya bagus, tapi mungkin itu tidak cocok, itu tidak suitable sama skin kita gitu, atau mungkin karena kita kan punya problem sensitif yang setiap orang itu berbeda-beda. Oke, and the next, we learn about the irrational. Nah, irrational ini adalah lawannya dari yang berpikir secara rasional. The term irrational comes from English, namely irrational, which means illogical. Jadi, which does not make sense. Yang kita berpikir, nggak make sense nih. I give you an example in this story ya. Jadi, the name, kita sebut saja Ria dalam contoh kasus ini, always shop at the store far from her house with the excuse that the price were cheaper. But when we think twice and we do the evaluation of the Ria case, even though when calculate with the cost and the time sacrificed, the price was the same and even more expensive. Sebenarnya, dia belanja ke toko yang jaraknya 5 km dari rumahnya, it's just because there are a discount. Ada banyak diskon barang yang pengen dia beli. But, untuk menghitung jarak dan mungkin juga waktu yang dihabiskan, it's more closer, better than Ria
buying something yang deket di minimarket rumahnya, tapi nggak semua barangnya di diskon. Nah, ini merupakan contoh sesuatu yang irasional. Atau tadi yang saya bilang, sebenarnya ketika seseorang memilih salah satu produk dan dia memilih dari yang paling termahal, mungkin menurut orang lain itu juga irasional. Karena tadi ada prinsip yang mahal mungkin berkualitas, tapi yang berkualitas mungkin bukan yang tercocok untuk kulit atau mungkin permasalahan dari seseorang tersebut. Sehingga irasional-irasional ini di luar dari batas nalar dan membuat kita untuk berpikir dua kali akan hal itu, nanti terjadinya, lah kalau misalkan tadi saya beli ini, di sini harusnya nggak bisa sampai semahal ini gitu. Karena ya dalam ekonomi teman-teman tahu lah gitu, cheaper and expensive itu satu hal yang nggak bisa gitu terlepas dari proses pemilihan kita pada suatu barang. Nah, sekarang teman-teman melihat kan, see the picture beside me, ini ada diskon. Biasanya nih kalau zaman dulu sebelum COVID ada midnight discount gitu kan, atau yang sekarang masih it's happen kayak kalau ada hari raya atau mungkin tahun baru di malam Natal itu ada diskon gitu. Sebenarnya juga kalau kita hitung-hitung dengan angka diskon yang dia berikan gitu. Misal dia pasang di situ 50%, tapi dia sudah naikin dulu nih harganya gitu. Tapi karena kita udah ngelihat diskonnya atau mungkin ada tulisan yang buy one get two or buy two get one, buy two get three gitu kan teman-teman. Itu sebenarnya kalau kita hitung-hitung harganya ya mungkin akan sama aja gitu. Tapi karena kita sudah believe sama yang tulisan diskonnya, sudah tercapture, sudah terhipnotis di otak kita bahwa ya udah dengan harga diskon lagi murah ya kita beli gitu. Nah, memilih diskon ini juga sebenarnya bisa sih kita menggunakan pilihan-pilihan yang rasional. Ketika you do the 6 proses yang tadi I ever explain you before gitu kan. Kamu memang menghitung kalkulate satu persatu one by one gitu. Nah, kecuali kalau memang kita buyingnya online. Mungkin kalau online itu memang sangat membantu kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena dengan online itu kita do not spending so much time. Kita mungkin just sit down, just laying down on your bed and then you can choose whatever you want ya of your things and then udah sampai di rumah. Apalagi kalau misalkan platform yang memang memberikan diskon-diskon yang gratis ongkir. So, how about the limit ya, limit atau batas dari caranya seseorang berpikir rasional. Nah, di sini saya jelaskan ya, Friedman Dance of the Mainstream Economic Assumption. Jadi sebenarnya untuk individual do not possess the formal tools. Kadang ya, udah kita pakai itu semua 6 tata cara tadi, sebenarnya kita juga masih terbatas sama yang namanya term of condition. Sesuatu yang menurut kita sudah masuk ke dalam batas rasional berpikir, tapi ternyata ya nggak dapat juga gitu kan, yang ternyata masih salah juga. Mungkin lebih mudahnya ada contoh yang kedua saya mention di sini. Kalau yang pertama itu udah sehari-hari lah gitu, teman-teman bisa lakuin gitu kan, teman-teman melakukan bersepeda. Nah, kalau yang kedua ini kayak orang bermain biliar. Dia sudah mengukur dengan batas rasional ketika dia memukul satu bola itu pasti akan kena. Tapi ternyata pengukurannya itu nggak tepat. Nah, itu tadi batas irasionalnya itu terbatas gitu ya teman-teman. Ternyata meleset gitu. Permasalahannya adalah salah ukur, mungkin salah perkiraan. Tadi karena term of condition-nya itu kan berbeda-beda, sehingga it just the process, it's just a theoretical. When we do in our real life, so sometimes it's not good work gitu kan, ini nggak berjalan dengan baik gitu, karena memang tadi masih ada batas-batas atau keterbatasan untuk melakukan berpikir secara rasional. And now I give you the quiz about why people can think irrational when they wanna consume something ya. Kadang kita ini berpikir secara irasional untuk membeli suatu barang. Kalau menurut kalian karena apa? Silakan dijawab ya kuisnya. Oke, now, sekarang kita sampai di bagian terakhir tentang how can we build the experimental theory. Tadi kan di awal teman-teman ingat ya, ketika saya bilang, saya kasih contoh orang yang membeli sampo. Kita sebenarnya bisa kasih eksperimen dalam hal ini, dan kita lagi membangun experimental theory. Jadi, dalam memberikan treatment in order to obtain the desired result ya,
kita tuh bisa ngelakuin satu eksperimen dengan cara yang tadi, trial and error saya bilang, karena kita sedang melakukan percobaan mana nih kategori sampo yang paling cocok. Nah, experimental teori itu sebenarnya bisa dibangunnya gitu kan melalui beberapa tahapan yang memang kita harus perhitungkan secara matang nih, dan kita melakukan memang rada lama sih kalau kita harus membuatnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, karena tadi harus ada percobaannya dulu gitu teman-teman. Nah, tapi memang inilah yang dilakukan sama experimental theorem. Kita melakukan percobaan, uji coba untuk memilih yang terbaik dari sekelompok yang baik. And then we have some categorical variable ya untuk ketika melakukan eksperimental tadi. Misalkan aja dari physical setting, ada experimental room, ada time, ada day-nya, terus ada constant balance, elimination, and stat, until you can read ya beside me ini ada double blind experience kayak subject and experimenternya did not know the treatment given. Ini contohnya gini. Dari awal yang kita buka merek samponya apa, sampai akhirnya kita coba ke orang yang kita tutup itu mereknya apa. Biasanya ini sering terjadi kok di beberapa swalayan gitu kan ya, sering terjadi hal yang seperti itu ketika kita mengkonsumsi suatu barang, terus kita disuruh tidak melihat mereknya apa gitu, brandnya apa. Terus akhirnya nanti teman-teman akan bilang, saya cocoknya sama yang ini nih gitu. Nah ternyata mungkin tadi, oh sebenarnya yang cocok sama kita bisa jadi adalah sampo dengan harga yang murah gitu. Tapi harus dikombin, karena tadi samponya murah, tidak begitu wangi, oh harus dikombin sama serum pengharum rambut gitu. Nah, tadi karena ada banyak pilihan. Nah, eksperimen ini kan namanya juga percobaan ya teman-teman. Kita kan melakukan bisa dari social settingnya, dari physical settingnya, yang memang mengarahkan kita untuk melakukan atau mendapatkan deh gitu. Kalau dalam kebutuhan sehari-hari kan untuk tujuannya mendapatkan ya kepuasan dari sesuatu yang terbatas. Tapi kalau dalam kehidupan ekonomi untuk bernegara, ya mungkin saja kita melakukan eksperimen tersebut dalam suatu kebijakan, entah itu bantuan gitu, subsidi. Apakah kalau orang gitu kan dikasih subsidinya tunai, dia memang tingkat kesejahteraannya akan meningkat, atau mungkin dengan subsidi yang tunai justru malah membeli sesuatu hal yang dibilang bukan kebutuhan pokok gitu. Nah, tadi kan bisa kita buat secara trial and error seperti yang sudah saya jelaskan dari teori-teori eksperimental ini. Okay, it's the last of our video lesson for today. Jadi ini terakhir untuk pembelajaran kita. Tadi dari awal, in the beginning, I explained to you about how can we do the rational choice with the rational thinking, memilih sesuatu yang terbaik dari kelompok yang baik dengan we have a sick process, and then we compare to the irrational thinking, ketika kita berpikir mungkin secara terburu-buru, terus sudah terjebak sama kalimat diskon gitu, terus kita berpikir segala sesuatunya itu dari yang mahal adalah yang berkualitas bagus gitu kan. Sampai akhirnya tadi saya menjelaskan ke teman-teman semua tentang sebenarnya ada physical control, ada social control, sampai dengan blind eksperimen gitu kan ya, yang kita bisa terapin untuk kehidupan sehari-hari, dan tujuannya adalah melakukan eksperimental yang mengarahkan kita mengatasi masalah keterbatasan untuk memenuhi kepuasan. Referensinya bisa kalian baca ya dari referensi yang ada di sebelah saya ini, dan saya harap teman-teman bisa puas dengan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, dan kita bisa sama-sama belajar. Jika saya ada kesalahan atau mungkin koreksi, atau teman-teman punya opini lain, bisa sampaikan di kolom chat box ya pada YouTube channel ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video pembelajaran untuk teori eksperimental pada pertemuan yang kedua. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan aktifkan loncengnya. Bye-bye.